Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini semua? Sehat? Sehat. Sehat. Semoga anak ibu masih tetap semangat walaupun masih belajar di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh anak ibu yaitu Sikri. Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan yang selalu dianjurkan oleh pemerintah agar supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Maka oleh sebab itu, kita harus selalu rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan teman, dan selalu kalau keluar rumah harus pakai apa? Pakai masker. Nah, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak ibu? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu wirausaha. Untuk tema 3, ayo belajar berusaha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pelajaran selesai nanti, anak-anak ibu mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak ibu dapat atau mampu menyimpulkan tentang medan magnet dan bisa mengisi formulir pengiriman barang. Tahukah kalian bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda tidak terpakai? Nah, anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan contohnya dari benda-benda yang tidak terpakai? Yang bisa Iya, Bu. Nah, coba Saskia apa nak? Stik es krim yang bisa membuat kerajinan tangan seperti figur foto. Iya, bagus anak ibu Saskia. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Bu. Ah iya, kananya Bu. apa nak? Botol bekas aqua yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan seperti bunga dan vas. Iya, bagus kananya anak ibu. Itu adalah yang dibilang oleh teman kalian tadi, Kanaya dan Saskia, itu adalah contoh dari benda-benda bekas atau benda-benda yang tidak terpakai. Nah, anak-anak ibu, coba dibuka buku cetaknya yang telah ibu berikan, halaman 119. Anak-anak ibu baca tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Setelah anak-anak ibu membaca dan memahami isi teks kreativitas yang membuahkan hasil, anak-anak ibu jawab soal atau pertanyaan yang ada di halaman 120. Jawabannya ditulis di buku cetak dan kirim melalui WA ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Medan magnet. Nah, siapa yang tahu apa itu medan magnet? Saya, Bu. Iya, Sikri apa nak? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Iya, pintar anak ibu Sikri. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat,
Namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Cara tersebut adalah dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Untuk lebih jelasnya tentang medan magnet, mari kita perhatikan video tentang percobaan medan magnet berikut ini. Catat laporan percobaan medan magnetnya. Yang apa tuh? Apa Serbuk besi. Nah, dari video tentang percobaan magnet yang telah kita tonton, siapa anak ibu yang bisa menyebutkan apa-apa saja bahan untuk melakukan percobaan itu? Saya, Bu. Ya, coba Nasila. Serbuk besi, kertas HVS, dan magnet. Iya, pintar anak ibu Nasila. Alatnya adalah kertas HPS, serbuk besi, dan magnet. Nah, setelah menonton video percobaan medan magnet tadi, anak-anak ibu tolong dijawab pertanyaan ini. Apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? 2. Bagaimana cara melihat adanya medan magnet? 3. Perhatikan gambar berikut dengan cermat. A. Berdasarkan gambar tersebut, di bagian manakah dari magnet batang tersebut yang paling banyak serbuk besinya? B. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Nah, jawabannya ditulis di buku latihan, dipoto, nanti dikirim ke WA Ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tentang penulisan dan bentuk teks formulir. Data penerima, data pengirim, dan data lainnya. Hati-hati ya. Coba bedakan antara formulir satu dengan yang lainnya. Werva ada formulir untuk pengiriman barang melalui pos dan ada lembar jawaban komputer. Mari kita lihat apa perbedaan dan persamaannya. Di formulir pengiriman barang lewat pos, alamat pengirim harus jelas supaya jika alamat tujuan tidak sampai, barang dapat kembali. Alamat tujuan juga harus jelas supaya barang cepat sampai. Kemudian, jenis barang harus jelas supaya mudah dalam proses penanganan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggal pengiriman juga harus ditulis dengan benar agar mudah dalam pengawasan. Dan berat barang harus ditimbang untuk mengetahui biaya pengiriman. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengisian lembar jawaban komputer. Cara mengisi lembar jawaban komputer yaitu baca dulu petunjuknya, ada di tengah-tengah petunjuknya. Setelah itu, Saman harus melihat lagi cara mengisi LJK-nya. Dilingkari ataukah disilang. Kemudian menulis nama lengkap, kemudian
dan tanggal lahir, lalu mata pelajaran, nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan. Setelah itu, sampean siap mengisi jawaban di lembar jawaban komputer. Nah, anak-anakku sudah tahu perbedaan dan kesamaan masing-masing formulir kan? Nah, anak-anak ibu, setelah menonton video tadi, apakah anak-anak ibu sudah bisa mengisi teks formulir? Sudah bisa? Sudah. Dah. Setelah anak-anak ibu menonton video tadi, anak-anak ibu jawab soal halaman 129 yang ada di buku cetak kita ya anak-anak. Kerjakan di buku latihan, nanti dipoto, dikirim jawabannya ke WA Ibu. Ngerti? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kita udah bisa mengetahui bagaimana kreativitas yang membuahkan hasil. Dan kita udah mengetahui apa itu medan magnet dan kita udah bisa mengisi teks formulir, baik formulir barang dalam negeri maupun formulir untuk ujian nanti. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa yang akan dipimpin oleh anak Ibu Sikri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu, tugas yang Ibu berikan tadi jangan lupa ya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.